nanti bisa kualat. Mari kita rujak buku Robito Alawiyah. Buku jawaban Robito Alawiyah dan pembela nasab Ba'alwi lainnya mentok di abad 9 Hijriah. Kini Ba'alwi fokus membuat iklan. Tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanggal 30 Juli 2024. Teman-teman silakan bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Nabawi TV membuat iklan-iklan pembelaan nasab Ba'alwi yang telah terbukti palsu. Memang, setelah mereka angkat tangan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis tentang dalil-dalil nasab mereka, yang dilakukan mereka sekarang nampaknya hanyalah memproduksi video iklan-iklan pendek bahwa mereka masih cucu Nabi. Selain memproduksi iklan-iklan, hal yang dilakukan pendukung Ba'alwi adalah bikin meme-meme penghinaan kepada ulama-ulama yang membatalkan nasab mereka. Mereka juga menciptakan sosok fiktif yang diberi gelar doktor untuk membuat narasi di Facebook. Seperti sosok fiktif Dr. Hanifah yang setiap hari memproduksi narasi pembelaan nasab Ba'alwi. Lalu, narasi sosok fiktif Dr. Hanifah itu diangkat ke akun YouTube anonim, seperti akun Raudhah Channel. Ulama Ba'alwi memang sejak dulu pandai membuat sosok fiktif, lalu dikesankan ia seperti sosok non-fiksi. Kenapa mereka sampai nekat membuat tokoh fiktif di Facebook seperti Dr. Hanifah? Karena hal itu lebih aman. Sosok fiktif tidak bisa ditantang debat. Ia bisa menarasikan apapun lalu selesai. Tidak bisa dihubungi dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal lain yang dilakukan Ba'alwi adalah show of power, menunjukkan masih banyak pengikut, seperti yang dilakukan Rizik Syihab dengan berziarah ke Banten. Menurut panitia ziarah Qurtubi Lebak, ziarah itu diikuti sedikitnya dari 4 provinsi, Lampung, Jabar, DKI, dan Banten dan sekitarnya. Lalu bertakbir mengatakan nasab mereka sahih. Nasab putus tidak bisa disambung dengan mengumpulkan massa. Haploge gatel tidak bisa berubah menjadi J1 dengan berteriak-teriak. Cara lain yang dilakukan Ba'alwi adalah dengan mendatangi para ulama yang mempunyai nama di pentas dunia, tentunya yang memiliki kedekatan dengan Ba'alwi, seperti mendatangi Syekh Mahdi Rojai dari kaum Syiah, Syekh Ali Jum'ah sahabat Syekh Umar bin Hafiz, dan Syekh Ibrahim Mansur Al-Amir. Yang terakhir ini, Syekh Ibrahim bin Mansur, nasabnya telah dibatalkan oleh Ashraf di Timur Tengah. Dengan iklan-iklan nasab itu, mereka berusaha bagaimana supaya para mukibin, dalam kurung pendukung nasab Ba'alwi, masih tetap mau percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin mereka menganggap para mukibin itu manusia-manusia yang lugu, nalar kritis mereka tumpul. Oleh karena itu, iklan-iklan semacam itu harus masif dilakukan, agar para mukibin tidak memperhatikan dalil-dalil kebenaran yang disuguhkan para ulama yang membatalkan nasab Ba'alwi. Seperti iklan yang diperankan oleh 2 orang pemain yang kelihatan seperti dari klan Ba'alwi. Sedangkan pemeran pembantu dalam iklan cucu Nabi itu adalah seorang pribumi yang bernama Wafi yang berperan sebagai Gus Wafi, sebagai pemberi dalil. Dalam iklan itu ditampilkan skenario seorang bernama Ading menggerutu. Kenapa sih isu nasab gak ada yang jawabin, liar kemana-mana gak ada yang respon? Kemudian temannya menjawab, kata siapa Ding? Justru Robitoh udah terbitin buku ini sejak Maret 2023. Lu bisa download di robitohalawiyah.org. Bahkan di Nabawi TV udah ada penjelasan tentang tes DNA 14 menit. Lu bisa juga tonton di situ, itu udah dari lama. Bahkan bukan cuma Robitoh loh yang ngasih penjelasan. Siapa lagi, Sa? Lalu Isa menjawab, nih, Shrek. Lalu muncullah tokoh peran Gus Wafi seperti jin yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Lalu mereka membuat narasi iklan untuk mukibin. Ya memang kayak jin. Demikian iklan Ba'alwi untuk para mukibin. Menarik bukan? Tokoh peran orang pribumi itu di dunia medsos sering bernarasi membela nasab Ba'alwi. Namun penulis tidak pernah menanggapinya, kecuali ketika diskusi di Banten yang diselenggarakan para kuncen makam Sultan Banten. Berarti diskusi itu diselenggarakan para kuncen makam, ya cuma kuncen makam Sultan Banten. Berdasar tulisan ini ya. Kenapa penulis tidak pernah menanggapi? Karena kajian nasab dan sejarah memerlukan tingkat logika akademis yang kuat. Ia memerlukan konsep metodologis dari sebuah riset.
Ia juga memerlukan ekosistem kritis dalam perjalanan ilmiah seseorang yang menelitinya. Sosok pribumi yang dimaksud tidak memiliki syarat itu. Basis pendidikan akademisnya dalam keserjanaan modern tidak diketahui. Tentu, itu akan menjadi penghambat bagaimana ia mampu menganulir dogma mitologis yang telah berasas kuat dalam batinnya. Tetapi, untuk iklan di Nabawi TV ini berbeda. Penulis menganggapnya ini adalah hanya iklan yang skenarionya ditulis oleh akademisi. Pemeran-pemeran iklan itu hanya bintang iklan yang mengikuti skenario. Oleh karena itu, iklan itu akan penulis tanggapi. Esensi iklan itu akan kita uji. Apakah ia mengiklankan sesuatu yang benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Dalam iklan itu dikatakan bahwa sudah banyak yang menjawab tesis penulis dan para ulama lain yang membatalkan nasab balwi. Dalam iklan itu disebutkan beberapa buku, diantaranya buku Jawaban Robito Alawiyah, buku Hanif Alatos, buku Gus Najih, buku Sidogiri. Mari kita rujak buku Robito Alawiyah. Buku lain sudah penulis jawab dalam tulisan-tulisan sebelumnya, kecuali buku Sidogiri. Penulis belum membacanya, tetapi dari judulnya nampaknya itu tidak berbicara tentang nasab. Buku Robitoh Alawiyah ini berjudul Risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Balwi. Buku ini ditulis 20 April 2023. Sudah lama memang. Kenapa tidak penulis jawab? Karena isi buku itu, penulisnya berbicara sendiri, tidak menjawab apapun tesis penulis. Ia menulis seperti dalam keadaan normal dan yang membaca hanya para mukibin. Padahal nasab mereka sudah jatuh ke jurang takdir yang tidak dapat dihindari lagi. Yaitu bahwa nasab mereka adalah nasabun, batilun, mauduun, mardudun, mungkotiun. Nasab yang batil, palsu, tertolak, dan terputus. Isi buku dari Robito itu sama sekali tidak atau belum bisa menjawab 12 pertanyaan penulis. Buku itu terdiri dari 7 bab. Bab pertama tentang bersambungnya keturunan Rasulullah sampai hari kiamat. Tentu, bab ini kita sepakat bahwa keturunan Nabi akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Tapi tentu yang nasabnya asli, bukan nasab palsu seperti Ba'alwi. Nasab palsu hanya akan mencoreng keturunan Nabi yang asli karena jelas perangai, akhlak, dan sopan santun sebuah gen leluhur itu tetap akan mempengaruhi seorang manusia, sedikit atau banyak. Tentu, individu yang berasal dari suatu gen leluhur tertentu akan mudah terbawa sifat genetik leluhurnya itu. Jika kita membiarkan orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku-ngaku keturunan Nabi, maka suatu saat sifat asli genetik itu akan muncul di suatu generasi dan akan mempermalukan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bab kedua, tentang keutamaan Ahlul Bait. Memang lucu, bagaimana nasab palsu mereka kemudian dijawab dengan dalil-dalil tentang Ahlul Bait. Untuk keturunan Nabi yang nasabnya sahih saja, definisi ahli bait yang asyoh dalam kurung paling sahih tidak mencakup mereka, apalagi nasab palsu seperti Ba'alwi. Bab ketiga, tentang sikap seorang ahli bait. Dalam bab ini, penulis buku tersebut menasihati para ahli bait untuk bersikap seperti dalam poin-poin berikutnya. Ahli bait yang dimaksud oleh buku ini adalah para Ba'alwi yang hidup sekarang. Salah punuk. Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi, apalagi ahli bait. Lalu buat apa buku ini menasihati para Ba'alwi untuk bersikap sebagai ahli bait? Mereka, Ba'alwi, bukan ahli bait, bukan keturunan Nabi, hanya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Titik. Tidak ada koma. Bab keempat menerangkan sekilas tentang Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dari judulnya saja sudah menyalahi kitab nasab para ulama nasab muktabar. Menyematkan gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa itu sudah kolil adab, kurang sopan kepada keturunan Nabi asli. Ahmad bin Isa tidak mempunyai gelar Al-Muhajir dalam kitab-kitab nasab yang ditemukan paling dekat tahunnya dengan kehidupan Ahmad bin Isa. Gelarnya adalah Al-Abbah dan atau An-Nafat. Tidak ada gelar Al-Muhajir. Jangan berani-berani memberi gelar keturunan Nabi asli seperti Ahmad bin Isa dengan gelar yang tidak ia inginkan atau yang tidak dikenal para ulama. Nanti bisa kualat. Bab kelima tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Dari mana nama imam bisa disematkan untuk Ubaidillah? Mana kitab abad keempat atau yang paling dekat dengannya yang menyebut dia sebagai imam? Tidak ada. Jangan bikin-bikin sejarah sendiri. Lalu pula, ia disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Kitabnya apa? Halaman berapa? Tidak ada.
Dalam buku ini, Robito berhujah secara dominan bukan dengan kitab-kitab, tetapi hanya dengan narasi-narasi saja. Seperti dengan alasan bahwa walau nama Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab-kitab nasab dari abad 4 sampai 9 Hijriah sebagai anak Ahmad, tetapi tidak ada satu ulama pun yang mengingkarinya. Halaman 85. Ini pernyataan orang mudeng. Bagaimana Ubaidillah diingkari ulama abad ke-4 sampai ke-9 Hijriah jika namanya saja baru dimunculkan Ali As-Sakron abad ke-9 Hijriah? Ia tidak diingkari karena namanya sama sekali belum disusupkan sebagai anak Ahmad bin Isa selama 550 tahun. Alasan lain Robito, kenapa kitab-kitab nasab tidak mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa adalah karena kitab-kitab itu katanya tidak dikarang dengan maksud ihatoh, dalam kurung mencakup keseluruhan, dalam mencatat. Halaman 85. Pernyataan tersebut aneh, karena memang jarang ada kitab yang dikarang dengan maksud ihatoh dalam mencatat nasab-nasab. Tetapi tidak mungkin orang yang anaknya 4 kemudian ditulis 3 dengan alasan tidak ihatoh. Tidak ihatoh itu misalnya begini. Seorang dari keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa menulis kitab nasab untuk mencatat seluruh keluarganya. Lalu ia menulis dari Nabi Muhammad SAW mempunyai anak Hasan dan Husain. Lalu ketika ia menceritakan anaknya Hasan, lalu ketika menceritakan anaknya Hasan, ia cukupkan sampai anaknya Hasan saja, tidak ke cucunya dan seterusnya. Karena tujuannya adalah akan mencatat keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa yang merupakan jalur Husain. Jalur Husain ia catat dengan lengkap sampai Isa bin Muhammad An-Nakib, ayahnya Ahmad bin Isa, karena itu yang menjadi tujuannya. Ketika menjelaskan anaknya Isa bin Muhammad An-Nakib, ia catat semua anaknya termasuk Ahmad bin Isa. Tetapi hanya dicatat anaknya Isa saja, tidak sampai ke cucunya. Ketika mencatat Ahmad bin Isa, baru disebutkan semua anaknya dan cucunya. Demikianlah contoh bagaimana sebuah kitab nasab ditulis. Jadi sekali lagi, anak Ahmad bin Isa dicatat cuma 3 itu dengan alasan kitab itu ditulis tidak ihatoh dan sebenarnya anaknya 4 tidak dapat diterima. Alasan lain kenapa nama Ubaid tidak dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa karena alasan bahwa Ubaid ini hidup jauh dari keramaian. Halaman 85. Ini juga alasan yang tidak dapat diterima. Bagaimana anak lain yang berjumlah 3 ditulis, kemudian satu anaknya yang bernama Ubaid tidak ditulis? Imam Fakhrul Razi mendapatkan data bahwa anak Ahmad bin Isa 3 itu dari mana? Tentu dari informan yang merupakan keturunan Ahmad bin Isa yang ia temui di Roy, kampungnya sendiri dan kampung keturunan Ahmad bin Isa di abad ke-6 Hijriah. Lalu kenapa 3 anaknya ditulis lalu Ubaid tidak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena memang Ubaid ini bukan anak Ahmad bin Isa. Robito juga berupaya meragukan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah halaman 87. Mengenai hal itu, sudah penulis jawab dalam banyak kesempatan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah jelas karya Imam Fakhrul Razi. Manuskripnya jelas ada di perpustakaan Sultan Ahmad III di Turki. Nomor katalog manuskripnya jelas yaitu 2677. Tahun penulisannya disebutkan yaitu tahun 825 Hijriah. Penulis naskahnya jelas namanya Wahid bin Syamsuddin. Pengarangnya disebutkan yaitu Imam Al-Fakhrul Razi. Pentahkiknya jelas Mahdi Ar-Rojai dan penerbitnya jelas yaitu Al-Mar'ashi. Lalu apalagi? Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah jelas kitab yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kitab bodong karya dan andalan Ba'alwi seperti Tarikh Syanbal dan Auradul Jali. Lalu Robitoh juga beralasan, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah diragukan sebagai karya Imam Al-Fakhrul Razi karena ia adalah seorang Sunni, sedangkan kitab itu terindikasi Syiah. Karena penulisnya menyebut Imam Mahdi dengan istilah Sohibuz Zaman dan disematkan doa Ajjalallahu Faraja. Semoga Allah menyegerakan keluarnya Imam Mahdi. Halaman 88. Penulis menjawab, walaupun Imam Fakhruddin Ar-Razi seorang Sunni, nampaknya dalam masalah Imam Mahdi ia lebih cenderung kepada pendapat kaum Syiah. Kenapa penulis berkata demikian? Lihat dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Mathalib Al-Aliyah. Juz 8 halaman 106, ia menyebut Imam Mahdi dengan sebutan yang sama dengan yang ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu Sahibuz Zaman, yang punya zaman. Dan ia pun menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu ghaib, sudah lahir tetapi menghilang. Sedangkan dalam tradisi teologi Sunni, Imam Mahdi belum lahir. Jadi kesimpulannya, apa yang dipermasalahkan oleh Robito tentang Imam Mahdi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu justru menguatkan bahwa kitab itu benar-benar karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karena narasi yang sama tentang Imam Mahdi itu terdapat dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain, yaitu
kitab Al-Mathalib Al-Aliyah. Robito juga menyatakan tidak disebut nama Ubaid dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu tidak menggugurkan nama Ubaid karena kemudian ia disebut oleh kitab abad 10 Hijriah. Di dalam kitab Asy-Syajarah juga ada nama anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi disebut anaknya 7. Padahal pada abad kelima di dalam kitab Tahdzibul Ansab anaknya disebut hanya 5. Berarti adanya penambahan di kitab abad selanjutnya itu biasa terjadi. Lihat halaman 89. Beda bos. Kalau Ubaid itu jelas tertolak. Kenapa? Karena kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan mana hasyr, dalam kurung hanya, menyebut anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu di abad 9 kitab An-Nafah Al-Ambariyah 880 Hijriah menambah 1 yaitu Abdullah. Lalu Ali As-Sakron wafat 895 Hijriah mengatakan bahwa Abdullah itu sama dengan Ubaid. Jadi Ubaid menjadi anak Ahmad itu melalui 3 hambatan yang tidak memungkinkan ia menjadi anak Ahmad. Pertama, Ubaid menjadi Ubaidillah dengan asumsi. Kedua, Ubaidillah menjadi Abdullah dengan asumsi pula. Ketiga, Abdullahnya tertolak menjadi anak Ahmad karena kitab Asy-Syajarah di abad 6 telah membatasi bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nama Abdullah baru muncul di kitab An-Nasab setelah 535 tahun. Nama Ubaid baru muncul di kitab sejarah. Saya ulangi, nama Ubaid baru muncul di kitab sejarah setelah 550 tahun dan baru muncul di kitab Nasab yaitu Tuhfatut Thalib 996 Hijriah setelah 651 tahun. Sedangkan yang dicontohkan Robito itu katanya dalam Tahdzibul Ansab 436 Hijriah abad kelima, anaknya Muhammad bin Ali Al-Uraidi disebut 5, tetapi kenapa dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah 597 Hijriah disebut 7? Begini, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak sendirian dalam menyebut anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi berjumlah lebih dari 5, karena kitab Al-Majdi 490 Hijriah di abad kelima menyebut anak Muhammad juga lebih dari 5, yaitu 9. Lihat Al-Majdi halaman 334. Jadi apa yang disebut Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6 bahwa anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi itu 7 mempunyai, saya ulangi, jadi apa yang disebut Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6 bahwa anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi itu 7 mempunyai referensi berupa kitab yang semasa dengan yang menyebut 5. Sedangkan penambahan Abdullah itu tidak ada yang menyebutnya di abad 6 atau sebelumnya. Ia muncul tiba-tiba di kitab Nasab setelah 535 tahun. Robito mengatakan, para ahli nasab tidak mempermasalahkan tidak ditulisnya salah satu dari nama keturunan seseorang dalam suatu kitab nasab selama ada bukti-bukti lain yang menunjukkan orang itu ada. Halaman 90. Kalimat itu betul jika di suatu kitab tidak ditulis, misal kitab Tahdzibul Ansab abad 5. Ketika ia menyebut nama-nama anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi, tidak menyebut nama Musa sebagai anak Muhammad. Tetapi nama Musa ini muncul dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6. Apakah nama Musa yang terdapat dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kita hukumi susupan? Tidak. Karena ada bukti lain bahwa Musa ini adalah anak Muhammad, yaitu dalam kitab abad kelima lainnya, yaitu kitab Al-Majdi. Dalam kitab Al-Majdi itu, nama Musa disebut sebagai anak Muhammad. Lihat Al-Majdi halaman 334. Tetapi Ubaidillah yang disebut kitab Tuhfatut Thalib abad ke-10 sebagai anak Ahmad bin Isa tidak punya bukti apapun di abad ke-6 yang semasa dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Robito juga menyebutkan ada 5 cara menetapkan nasab. Pertama, surah wal istifadah. Kedua, kitab-kitab nasab. Ketiga, kesaksian 2 orang saksi. Keempat, iktiraf, dalam kurung pengakuan satu generasi kepada seseorang atau suatu kabilah sebagai anggotanya. Kelima, ikror, yaitu pengakuan seorang ayah kepada anaknya. Halaman 91. Nampaknya Robito mengambil metode penetapan nasab itu dari kitab Rosail fil Ilmil Ansab karya Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi halaman 101 sampai 105. Baik. Pertama, metode surah wal istifadah, yaitu seseorang sudah populer sebagai anak seseorang, maka kita boleh bersaksi bahwa ia adalah anak seseorang tersebut. Tetapi lihat keterangan selanjutnya di halaman 101 terdapat kalimat ma'a adamil mu'arid disertai tidak adanya keterangan yang menentang. Sedangkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu telah ada keterangan yang menentang, yaitu adanya keterangan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwa anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anaknya bernama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Maka metode surah wal istifadah untuk menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad itu tertolak, tidak dapat digunakan. Yang kedua, metode kitab nasab.
Kitab nasab yang dimaksud dalam kitab Rosail itu bukan berarti jika ada kitab nasab abad 15 Hijriah, karya Mahdi Rojai misalnya, mencantumkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad, sudah bisa langsung diterima. Tidak begitu. Tapi harus disyaratkan an la takuna mukhalifatan lil usul, tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal atau kitab sebelumnya. Lihat dalam kitab Al-Muqaddimah fil Ilmil Ansab, halaman 58, ketika menerangkan tentang syarat kitab yang bisa dijadikan pegangan dalam isbat nasab. Sedangkan apa yang disebut Mahdi Rojai itu mukhalifatan lil usul, bertentangan dengan kitab-kitab asal, karena kitab As-Syajar Al-Mubarakah di abad 6 Hijriah telah membatasi anak Ahmad tidak ada yang bernama Ubaid. Dalam berpedoman dengan kitab juga disyaratkan harus an la takuna zoniyat dilala alal maksud. Kitab itu tidak boleh mempunyai petunjuk yang hanya dugaan, tetapi harus qat'i untuk tujuan mengisbat nasab. Nama Ubaid disebut turunan Ahmad bin Isa itu ditetapkan dengan zon saja, maka tidak dapat diterima. Pertama kali nama Ubaid disebut anak Ahmad oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron hanya dengan zonniyu dilalah, dalil zonni atau petunjuk yang hanya berupa dugaan. Dan Ali As-Sakron mengakui itu. Perhatikan kalimat Ali As-Sakron. Dan demikianlah ia di sini dalam kurung bernama Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut dan ditulis dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan dalam silsilah nasab mereka. Dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan aku memahami dari keterangan yang telah lewat untuk pertama kali berdasar apa yang terdapat dari Tarikh Al-Janadi dalam kurung kitab Al-Suluk dan kitab Talhis Al-Awaji, dan telah disebutkan pembicaraan tentangnya dalam menerangkan biografi sosok Al-Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid bahwa Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam kurung, yaitu ketika ia dalam kurung Al-Janadi berkata, sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid dalam kurung Hadid, dua riwayat manuskrip, bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, dan dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid menurut penduduk Yaman. Asalnya dari Hadramaut, dari para syarif di sana yang dikenal dengan Al-Abi Alwi, yang merupakan rumah kesolihan dan ibadah dalam tarikat tasawuf dalam kurung Al-Burqa Al-Musiqo, halaman 150 sampai 151. Perhatikan kalimat wa qad fahimtu mimma taqaddama, dan aku memahami dari yang telah lewat itu. Dilanjut kalimat annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa, bahwa Ubaid itu adalah dalam kurung orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa berdasar kutipan kitab sejarah karya Al-Janadi. Dari situ diketahui bahwa yang dicatat sebelum itu namanya Ubaid. Lalu ketika Ali As-Sakron membaca kitab Al-Janadi, maka ia memahami dalam kurung menyimpulkan bahwa Ubaid ini adalah Abdullah. Itu namanya zonniyat dilalah, dalil zonni. Dari sana kita katakan bahwa kitab Al-Burqah tidak bisa dipercaya ketika menyambungkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad. Kitab-kitab setelah Al-Burqah seperti Tuhfatul Tawlid karya As-Samarqandi wafat 996 Hijriah dan Al-Mu'kibun karya Mahdi Ar-Rojai dalam kurung masih hidup, otomatis semuanya tertolak. Robitoh mengakui Ubaid tidak disebut sebagai anak Ahmad pada abad ke-5. Alasan Robitoh banyak. Kitab nasab yang sudah hilang. Tetapi kata Robitoh, ada kitab Ar-Radul Jali abad 13 Hijriah yang kemudian mengkonfirmasi bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad. Penulis katakan kitab Ar-Radul Jali itu kitab palsu. Ia dicetak berdasarkan manuskrip palsu tulisan Hasan Muhammad Qasim dalam kurung 1394 Hijriah, baru wafat 50 tahun yang lalu, yang kemudian diatribusikan sebagai karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Robitoh juga mencatat banyaknya kitab yang menulis tentang bahwa Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Betul banyak. Namun, kitab-kitab itu tidak bisa diterima karena kebanyakan adalah kitab setelah abad ke-9 Hijriah, abad di mana Ali As-Sakron baru mengaku sebagai keturunan Nabi dengan mengijtihadi bahwa nama Abdullah yang ada dalam kitab As-Suluk dalam kurung 732 Hijriah adalah nama yang sama dengan Ubaid leluhurnya. Sedangkan kitab-kitab sebelum abad 9 seperti kitab Al-Atoya As-Saniyah karya Abbas Ar-Rasuli wafat 778 Hijriah itu berbicara tentang keluarga Jadid, bukan bicara tentang keluarga Ali As-Sakron. Jadid itu bukan sebagai kakak dari Alwi sebagaimana pengakuan Ali As-Sakron.
Tidak ada satu kitab pun di abad 5-8 Hijriah yang mengatakan bahwa Jadid yang ditulis As-Suluk itu sebagai kakak atau adik dari Alwi bin Ubaid. Robitoh pula dalam buku itu menyatakan bahwa tes DNA tidak mempunyai keakuratan untuk memastikan nasab yang jauh. Ini berbeda dengan para pakar DNA dan biologi yang menyatakan bahwa Y-DNA dapat memastikan nasab jalur laki sampai Nabi Adam. Dan sudah dapat ditemukan bahwa haplogrup orang Arab adalah berkode J1, sebagaimana disebut dalam kitab Ilmu Nasab Muqaddimah fil Ilmil Ansab karya Khalil bin Ibrahim, halaman 190. Dalam kitab tersebut pula dikatakan bahwa Y-DNA dapat membongkar kepalsuan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal dia sebenarnya keturunan orang Persia dan Kaukasus, halaman 180. Sudah ratusan kaum Balwi yang melakukan tes Y-DNA dan hasilnya haplogrup mereka G, gatel. Itu menunjukkan mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mereka bukan keturunan Arab. Kesimpulan dari buku Robitoh itu adalah bahwa Robitoh Alwiyah sebagai lembaga resmi pencatat keluarga Balwi tidak bisa membuktikan dirinya sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalil dan data yang mufhim, dalam kurung mampu menjawab, yang dapat Robitoh tunjukkan. Dari sana seyogyanya Robitoh Alwiyah untuk menyadari bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.